Mengolah makanan. 1. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia atau memamah biak adalah hewan herbivora murni. Disebut hewan memamah biak karena memamah atau mengunyah makanannya sebanyak 2 fase. Pertama, saat makanan tersebut masuk ke mulut. Makanan tersebut tidak dikunyah hingga halus dan terus ditelan. Selang beberapa waktu makanan tersebut dikeluarkan kembali ke mulut untuk dikunyah sampai halus. Saluran pencernaan hewan ruminansia terdiri atas organ-organ berikut. A. Rongga mulut capung oris. Gigi yang terdapat dalam rongga mulut berbeda dengan mamalia lain. B. Kerongkongan esofagus. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di sini tidak terjadi proses pencernaan. C. Lambung. Lambung mempunyai peranan penting untuk menyimpan makanan sementara yang akan dikunyah kembali kedua kali. Selain itu, pada lambung juga terjadi proses pembusukan dan peragian. Dalam lambung sapi berlangsung proses pencernaan sebagai berikut. 1. Rumen. Rumen berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang ditelan. Setelah rumen cukup terisi makanan, sapi beristirahat. 2. Retikulum. Di dalam retikulum makanan diaduk-aduk kemudian dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang ada, hingga akhirnya menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar, bolus. Pengadukan dilakukan oleh kontraksi otot dinding retikulum. Kemudian gumpalan makanan tersebut didorong kembali ke mulut untuk dikunyah lebih sempurna. 3. Omasum. Di dalam omasum terdapat kelenjar yang memproduksi enzim yang akan bercampur dengan bolus. Makanan dijadikan lebih halus lagi di omasum. Kadar air dari gumpalan makanan dikurangi. Kemudian gumpalan makanan diteruskan ke abomesum. 4. Abomesum. Dalam abomesum makanan dicernakan lagi dengan bantuan enzim dan asam klorida. Abomesum merupakan perut yang sebenarnya, karena di sini terjadi pencernaan sebenarnya secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. 2. Sistem pencernaan pada manusia. Proses pencernaan manusia dibedakan menjadi 2, yakni pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pencernaan makanan yang terjadi di dalam mulut. Pencernaan di mulut menggunakan gigi. Gigi mengunyah gumpalan bahan makanan menjadi bahan yang lebih halus. Adapun pencernaan kimiawi adalah pencernaan makanan dengan menggunakan enzim. Dengan bantuan enzim, zat-zat makanan diubah menjadi sari-sari makanan yang halus. Sari-sari makanan selanjutnya diserap oleh darah. Susunan organ pencernaan manusia. A. Mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis. Di dalam mulut terdapat alat pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. 1. Gigi. Gigi berfungsi untuk mencernakan makanan. Gigi dibedakan menjadi 3 yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berguna untuk memotong makanan. Gigi taring berguna untuk menyobek makanan. Gigi geraham berguna untuk mengoyak makanan. 2. Lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. 3. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah ada 3 yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Kelenjar parotis di bawah telinga. Kelenjar submandibularis terdapat di bagian bawah dari rahang bawah. Adapun kelenjar sublingualis terdapat di bawah lidah. B. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang panjangnya kira-kira 20 cm. Jika berisi makanan, kerongkongan akan mengembung. Sebaliknya, jika kosong, kerongkongan akan memipih. C. Lambung. Lambung berbentuk seperti kantong. Dinding lambung terdiri atas otot-otot yang berlapis-lapis. Di dalam lambung makanan diremas-remas dan dicampur dengan getah lambung menjadi semacam bubur. Di dalam lambung dihasilkan asam lambung, enzim pepsin, dan enzim renin. D. Usus halus. Setelah dicerna di lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus ini sebenarnya sangat panjang, tetapi melipat-lipat di perut kita. Usus halus terdiri atas 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. E. Usus besar. Usus besar dibagi menjadi 3 bagian yaitu usus besar naik, usus besar mendatar, dan usus besar turun. Di dalam usus besar, tersisa makanan berupa ampas dan air. Air akan diserap oleh dinding usus besar. Pada akhirnya ampas makanan akan menjadi padat. Di dalam usus besar terjadi pembusukan sisa-sisa makanan. F. Anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus.
Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas. Pentingnya makanan sehat bagi tubuh. 1. Gangguan pada organ pencernaan. Di bawah ini beberapa penyakit yang dapat menyerang alat-alat pencernaan. A. Diare. B. Sariawan. C. Hepatitis. D. Mah, radang lambung. E. Usus buntu apendikitis. F. Tifus. G. Kencing manis. H. Konstipasi. I. Disentri. 2. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Berikut ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. A. Pola makan. B. Bakteri dalam makanan. C. Kurang mengkonsumsi air putih. D. Mengonsumsi makanan yang telah basi. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pencernaan, antara lain sebagai berikut. 1. Makan makanan sehat dan bergizi. 2. Tidak jajan sembarangan. 3. Menjaga kebersihan makanan dan minuman. 4. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. 5. Makan perlahan dan menurunkan jumlah makanan yang dimakan. 6. Menghindari makanan berlemak, makanan pedas, dan makanan digoreng. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. 1. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia antara lain sebagai berikut. A. Kurangnya asupan makanan berserat. Fungsi serat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan, seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. B. Pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MAH. Penyakit MAH disebabkan lambung terus-menerus menghasilkan asam lambung. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. C. Makanan dan minuman yang tidak bersih. Bakteri dan virus terdapat dalam makanan yang kurang bersih dalam proses pengolahannya. Bakteri dan virus yang masuk ke tubuh akan menginfeksi sistem pencernaan kita. 2. Akibat kurang minum air putih. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. A. Dehidrasi. Dehidrasi akan membuat kita merasa lelah, susah berkonsentrasi, hingga perubahan warna air seni menjadi kuning gelap. B. Mengganggu persendian. Air yang kita minum sangat penting untuk membuat persendian bisa bergerak dengan lancar. Jika kita kurang minum, maka persendian akan terasa lebih kaku. C. Menurunkan sistem kekebalan tubuh. Akibat kurang minum air putih akan menyebabkan cairan yang dikeluarkan dalam bentuk urin tidak akan sebanyak biasanya. Hal ini berpengaruh besar pada seberapa banyak racun atau limbah yang dikeluarkan oleh tubuh. D. Sembelit. Kekurangan minum akan mengakibatkan usus tidak mampu berkontraksi dengan baik sehingga bisa menyebabkan masalah sembelit atau susah buang air besar. E. Merasa lelah. Cairan tubuh terdiri dari air sehingga ketika mengalami dehidrasi, darah menjadi lebih kental dan jantung harus menggunakan lebih banyak energi untuk menjaga oksigen dan nutrisi lainnya bergerak melalui sistem peredaran darah. F. Mata sakit. Kekurangan minum akan mengakibatkan mata menjadi kering, teriritasi, dan merah. Kondisi itu karena di bagian mata biasanya dilindungi oleh lapisan tipis yang lembab, seperti air mata. G. Beresiko meningkatkan penyakit batu ginjal. Akibat kurang minum air putih juga dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal. Meskipun sebagian besar dapat dikeluarkan oleh tubuh. H. Menyebabkan bau mulut. Minumlah segelas air dengan teratur karena dapat membantu menjaga aliran air liur, yang mampu menyapu bersih bakteri jahat penyebab napas berbau tak sedap. I. Nyeri sendi. Minum banyak cairan dapat membantu menjaga tulang rawan tetap lunak, sehingga mengurangi kemungkinan terkena radang sendi atau masalah persendian lainnya. J. Sakit kepala. Kehilangan berat badan bahkan 1-2% yaitu setara dengan 500 ml hingga 2 liter air dapat menyebabkan gejala sakit kepala. K. Kadar kolesterol meningkat. Kekurangan minum akan mengakibatkan tubuh menghasilkan lebih banyak kolesterol. Tentu saja itu sangat berbahaya. Kolesterol tinggi dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit seperti serangan jantung dan stroke.